Jangan taruh cintamu terlalu besar kepada manusia. Karena tidak ada satupun orang bisa menyenangkan kau. Makanya kau harus hidup belajar menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengejek. Amin saudara. Ya, apa yang Alkitab katakan tentang keadaan zaman di hari-hari yang terakhir? Tuhan memberitahu kita, firman Tuhan memberi tuntunan supaya kita melihat. Kenapa kita harus baca Alkitab? Supaya kita tahu keadaan zaman. Kenapa kita perlu mendengar firman? Supaya kita punya penuntun. Ya. Jadi baca berita, lihat keadaan hari ini bencana. Tanda-tanda di langit makin aneh-aneh. Dan kita harus sama-sama berdoa. Ya, supaya tidak ada satupun yang tertinggal ketika Tuhan datang. Nah, Alkitab memberi bocoran tentang keadaan manusia di akhir zaman. Coba kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ya, firman Tuhan berkata di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini tanda yang pertama. Di akhir zaman itu akan datang masa yang sukar. Ya. Kita lihat anak-anak muda yang masih kuliah. Sekarang pengurangan pekerjaan itu udah puluhan ribu orang, ratusan ribu orang gak ada pekerjaan sekarang. Ya, perusahaan-perusahaan besar tutup, gulung tikar. Ya, semua mulai digantikan oleh tenaga robot, mesin. Apalagi dengan munculnya AI sekarang. Dari semua segi bidang, kedokteran, ya, AI sekarang lebih pintar dari manusia. Bisa deteksi kanker hanya dalam waktu berapa menit. Ya, rumah sakit AI dibuka di Tiongkok. Pasiennya banyak. Di luar negeri sekarang gereja-gereja yang khotbah bukan pendeta lagi, AI. AI lebih pintar dari pendeta. Makanya kalau pendeta nggak hidup dekat Tuhan, lebih pintar AI. Ada yang tanya, menurut ibu bagaimana tuh bu? Masa AI khotbah? Ya setidaknya dia nggak melenceng dari firman. Dan setidaknya AI nggak selingkuh, ya toh? Daripada pendeta selingkuh tapi khotbah, benar nggak? Setidaknya AI nggak homo, ya nggak? Ya, ini terjadi saudara. Anak muda, kau masih kuliah, yang dipecat udah banyak. Makanya cari Tuhan hari-hari ini, amin. Karena nggak ada yang pasti selain Tuhan. Ya, udah skill pas-pasan, malas, otak pas-pasan, nggak takut Tuhan lagi, mau ngapain coba? Nggak ada apa-apanya. Tapi walaupun kita mungkin pas-pasan dalam kepintaran, dalam ini, tapi karena kau hidup menghormati Tuhan, Tuhan bisa angkat kau. Amin yang kenceng. Ya, biasa aja, nggak usah emosi. Giliran disuruh amin, amin. Amin saudara, benar ya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan nggak ada apa-apa. Akan datang masa yang sukar. Ayat 2 berkata manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hari-hari ini orang itu cinta diri. Karena diajari, media sosial mengajarkan sekarang begitu. Ya. Selain donatur dilarang mengatur. Kenapa ada kata-kata itu? Karena orang cinta diri. Lu bisa kasih aku duit, lu bisa ngatur aku. Kalau lu gak ngasih duit ya jangan ngatur aku. Semua kembali kepada diri sendiri. Perceraian di atas 50 tahun terjadi karena sekarang di media sosial statement-statement yang menyesatkan bermunculan. Daripada kau jadi gila bertahan dengan suami yang begitu, mending cerai. Lu pantas bahagia, cintai dirimu. Lalu orang berpikir, iya benar juga ya, gua kan layak hidup bahagia. Ngapain aku sia-sia dengan suami yang kayak begini? 50 tahun cerai saudara. Sekarang terjadi gini. Makanya juga suami-suami cintai istrimu, amin. Istri cintai suamimu, amin. Orang tua cintai anakmu, anak cintai orang tuamu tanpa syarat. Ya, kita harus belajar.
Jangan mencintai karena ada maunya. Harus saling berkorban, itu kasih. Mencintai diri sendiri itu yang paling dibenci sama Alkitab. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kau mau berkenan sama Tuhan, matikan kedaginganmu, matikan dirimu sendiri. Nah, orang dunia sekarang mengajarkan tidak begitu. Nikah itu lu harus bahagia, kalau lu gak bahagia putus. Ya, kalau lu gak dapat perhatian, gak dapat kasih sayang. Ya, kita diajarkannya dunia sekarang begitu. Ya, karena katanya begini, soalnya tidak semua manusia itu butuh perhatian. Ada juga yang butuh tumbal. Contoh Nyi Roro Kidul. Itu syaiton. Jangan kau tumbalkan istrimu, korbankan istri, korbankan suami, korbankan anak, karena demi mencintai diri. Padahal Alkitab bilang, cintailah orang lain seperti yang kau mencintai dirimu sendiri. Mereka akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Akhirnya karena uang menghalalkan segala cara. Makanya banyak anak muda itu akhirnya menjual dirinya. Ani-ani no, simpanan no. Yes aja. Syaiton itu. Sama itu, ani-ani sama simpanan dua-dua syaiton. Ya, gak boleh. Tapi karena uang, orang menghalalkan segala cara. Mau jadi simpenan, mau jadi peliharaan. Yang dipelihara itu kucing atau anjing. Kau orang jangan mau dipelihara, men. Aneh-aneh saudara hari-hari ini. Karena uang orang rela saudara melakukan apa saja. Pembunuhan, korupsi, nipu orang. Ya, karena memang akan datang masa yang sukar, susah cari uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, membual, suka bohong. Apalagi dengan adanya media sosial, banyak yang pura-pura bahagia. Banyak yang pura-pura kaya. Ya, iya enggak? Enggak usah pura-pura kaya, capek saudara. Hidup itu apa adanya saja. Ya, kalau bisa silakan, kagak juga enggak apa-apa. Jangan pengen terlihat kaya. Apalagi membangun citra diri, mau cari validasi. Enggak usah, kita cukup cari perkenanan Tuhan, amin. Kau cari validasi manusia, susah saudara. Ya, hari ini dunia ini makin gila. Orang pura-pura kaya biar dapat nanti yang, ya. Terus dari hasil menipu begitu buat apa? Nanti kau sakit jiwa, sakit hati, kecewa. Ya makanya banyak orang bunuh diri. Pura-pura kaya, pura-pura bahagia. Ya, yang paling susah pura-pura kurus. Susah itu saudara. Biar mau difoto dari atas, dari bawah tetap gendut ya gendut. Tapi sekarang kan ada editan ya. Saya paling ini tuh kalau ibu-ibu, ayo foto Bu Debi, foto. Edit dulu lah, bikin tiru. Astagfirullah, foto aja kau pencitraan. Foto aja kau bohong. Ngapain saudara? Ya, nggak perlu begitu. Hidup itu apa adanya aja, transparan aja. Ya, mereka akan menjadi pemfitnah, menyombongkan diri, berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama. Anak-anak akan berontak sama orang tua. Sekarang ini nasihati anak susah atau susah ibu-ibu, bapak-bapak? Ngomong satu kata mereka 10. Nih, karena anak-anak ini sok pintar sekarang. Baru baca-baca di sosial media, udah jadi sok pintar. Biar bapak mamamu itu gak lulus sekolah, dengerin nasihat orang tua. Karena kau itu yang lahirkan mereka, amin. Kau ada di dunia ini karena mereka, jadi gak usah sok pintar. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di bumi, supaya kau diberkati di tanah, kata firman Tuhan. Kalau kau gak hormati orang tua, itu loh kemarin berita kan, bocah 12 tahun perempuan bunuh ibunya. Bisa ada anak 12 tahun membunuh ibunya, dan itu perempuan saudara. Setelah ditanya, diselidiki, dia sering main game online. Katanya terinspirasi cara bunuhnya itu dari game online itu. Dia sakit hati kalau mamanya marah, dia pegang HP terus. Saya mau bilang, hari-hari ini setan tidak menawarkan hal-hal yang menakutkan. Setan tawarkan kita hal-hal yang menyenangkan.
HP itu syaitan nomor 1 itu. Itu paling setan itu dalam hidup kita tuh. Dari pagi udah scroll terus. Sampai gak terasa waktu itu habis. Lihat handphone terus kita seharian. Setan gak usah kasih manusia yang aneh-aneh untuk bisa dia bikin dia tersesat. Dikasih handphone itu udah, setan bilang sekarang mereka sudah di tangan kita semua. Tinggal kita kendalikan. Berapa banyak orang yang jatuh dalam perselingkuhan gara-gara handphone? Ya, berapa banyak anak-anak muda jatuh dalam pornografi? Ya, kalau saya tanya di sini siapa yang tiap hari nonton film porno? Gak usah angkat tangan kamu, nanti saya baptis, saya rendam 15 menit. Biar kau buka mata di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Berapa banyak orang Kristen tiap hari lihat film porno di handphone. Kau pikir itu berkenan sama Tuhan? Setan menipu. Yang namanya dosa itu sekarang cuma di telapak tangan. Saya mau bikin khotbah nih ya. Saya cari di Google kaki Dian. Yang muncul kakinya Dian. Bayangkan itu. Pahanya Dian, pahanya Susi, pahanya Lani. Muncul semua itu. Tinggal tergantung saya nih. Saya mau ketik kaki Dian atau kakinya Dian. Dosa tuh cuma setipis itu. Kalau kita gak peka saudara. Setan menipu kita ini sehingga hancur semua. Coba lihat itu anak kecil bunuh mamahnya. Kan gara-gara handphone. Terpengaruh di game online. Salah satu tokoh pembunuhan yang dia lihat tiap hari, rohnya pindah. Ini benar-benar mencengangkan loh di Indonesia loh. Anak 12 tahun. Dirasuki itu roh game online. Bayangkan cuma ditegur mamanya jangan main HP, marah, dibunuh, ditikam pakai pisau lagi tidur malam sampai pendarahan mati. Mengerikan. Ya, lalu dikatakan apa di sana? Tidak tahu terima kasih. Banyak sekarang orang itu memang nggak tahu terima kasih. Di sekeliling kita banyak ya enggak? Udah ditolong, balasnya jahat. Ya memang itu tanda manusia akhir zaman. Makanya juga jangan selalu mau jadi Tuhan buat orang lain. Nolongi orang sebisanya aja. Nggak usah maksa mau jadi Tuhan, mau bahagiain hidup orang, pret. Ya, jangan. Apalagi nolong ngasih utang terus. Sekarang ini nagih utang setengah mati saudara. Ya, yang utang lebih galak daripada yang ngutangi, ya apa ya? Pengalaman ya. Yang mau tagih utang tuh setengah mati loh. Mau nagih aja gini, maaf ya, maaf banget. Mau nagih maaf loh. Takut dia tersinggung soalnya. Maaf ya, kamu janjikan harusnya kemarin balikin duit saya. Sampai hari ini kok belum dibalikin. Tolong dong, saya juga perlu uang itu. Jawabannya apa? Cuma uang 2 juta aja kayak 200 juta. Begitu, makanya berhikmat saudara. Jangan jadi penanggung sesamamu. Supaya kau juga gak ikut terseret dan berdosa. Ya, saya tuh kalau ada yang WA tiba-tiba, "Say, masih ingat aku gak?" Horor itu. Horor, saya sudah tahu buntutnya. Pasti ini buntut-buntutnya kalau apalagi udah say. Manis sekali kata-katamu. Ya, ingat ular cuma ganti kulit, tapi dia tetap ular. Ya, kalau udah say masih ingat aku nggak ingat nih. Saya ini, kebetulan saya lagi amnesia. Jawab gitu aja, nggak usah diperpanjang daripada hidup kita masuk dalam masalah. Karena banyak orang tidak tahu terima kasih. Ya, lalu dikatakan di sana, ya mereka tidak pedulikan agama. Yang muda-muda pacaran, jangan sampai tidak seiman. Seganteng apapun, secantik apapun, sekaya apapun, tolak dalam nama Yesus, amin. Jangan kau tidak peduli sama agama. Agama itu keyakinan, hubungannya kita dengan Tuhan. Saya kemarin baca di Instagram ada artis terkenal Kristen ngomong sama artis satu yang bukan Kristen. Kalau gua pindah agama, lu mau nggak nikah sama gua? Ngapain lu punya agama kalau pindah-pindah cuma karena jodoh? Yang namanya keyakinan itu harus yakin. Kalau nggak yakin ya nggak usah punya agama. Cuma gara-gara perempuan tinggalin Yesus. Yang gitu-gitu nggak bakal bahagia saudara. Ya, biar kita mau bilang sekali Yesus tetap Yesus, jangan main-main.
Yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Tanda-tanda manusia akhir zaman. Tidak suka berdamai, maunya ribut. Suami istri kau berantem di rumah biasa, tapi tolong 5 menit aja cukup, amin. Kalau jiwamu sehat, kalau kau jadi pelaku firman Tuhan, kau bisa melakukan itu. Kenapa banyak anak rusak? Karena lihat papa mamanya tiap hari berantem di rumah, ribut. Akhirnya anaknya stres, lari keluar. Stres dari rumah lari keluar, ketemu teman, ditawari narkoba, ditawari free sex. Kalau anakmu sudah mendapat kebahagiaan di rumah, dia nggak cari itu di luar. Tapi ini juga bukan sebagai pembenaran bagi anak muda. Kau harus cari Tuhan, amin. Cari Tuhan, ya, supaya kau tidak kecewa. Cari Tuhan. Mereka lebih menuruti hawa nafsu, ya. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, tidak suka yang baik, saudara. Mereka tidak berpikir panjang, suka berkhianat. Ya, berlagak tahu, sok tahu. Ya, padahal nggak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Ini tanda-tanda manusia akhir zaman. Ini yang parah, ayat 5, yuk. Secara lahiriah apa? Mereka ibadah kayak kita nih hari Minggu. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa kekuatan dari ibadah itu? Waktu kau datang ke gereja, dengar firman, ketemu Tuhan, hidupmu berubah. Sehingga yang ke gereja hari Minggu merokok, pulang gak merokok lagi. Yang ke gereja hari Minggu bersinah, pulang gak bersinah lagi. Yang ke gereja hari Minggu homo, pulang gak homo lagi. Ani-ani, pulang gak ani-ani lagi. Amin. Yang ada orang Kristen sekarang, gereja penuh, malah bangun gereja tambah gede, ya, bangunannya tambah besar, gereja penuh. Setan bilang gak apa-apa, biarin aja mereka ke gereja. Yang penting hidupnya tidak berubah. Alkitab berkata, ya, kalau kau punya iman saja, saudara, itu gak cukup. Mereka secara lahiriah beribadah, secara lahiriah pelayanan, tapi hidupnya gak berubah. Karena mereka memungkiri kuasa Tuhan. Alkitab bilang jauhilah mereka itu. Ya, jauhi, saudara. Karena perbuatannya itu selalu berdosa. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Banyak sekarang bapak-bapak selingkuh sama janda muda. Pas ditanya, bapak kenapa selingkuh sama janda muda? Alkitab bilang kita harus perhatikan janda-janda. Pret kau. Perhatikan janda tua, jangan janda muda. Kau perhatikan janda tua itu ibadah, perhatikan janda muda itu dosa. Ya, banyak orang-orang yang datang dengan hawa nafsu, masuk dalam kenajisan, percabulan. Orang Kristen banyak. Ya, perselingkuhan terjadi. Ayat 7 berkata, yang walaupun selalu mereka itu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kayaknya sih pengen dengar firman, kayaknya sih pengen dengar khotbah, tapi tidak pernah bisa kenal kebenaran. Tandanya apa? Hidupnya tidak pernah berubah. Hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan, saudara? Alkitab memberi cara. Buka Yudas pasal yang pertama ayat 20 mulai. Yudas 1 ayat 20 berkata begini. Biarlah itu di sana seperti itu, saudara. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, apa? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah. Orang lain? Bukan. Bangun siapa? Bilang diri sendiri. Siapa yang bisa membangun iman kita? Kita, saudara. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Orang tua gak bisa selamatkan anak.
Tidak ada gandengan masuk surga. Suami gak bisa gandeng istri, istri gak bisa gandeng suami, orang tua gak bisa gandeng anak, anak gak bisa gandeng orang tua. Tugas kita hanya nasihati waktu di dunia. Soal surga dan keselamatan pribadi. Saya selalu nasihati anak-anak saya. Mami gak bisa gandeng kamu ke surga loh. Mami cuma kasih tahu kebenaran. Urusannya kamu sendiri pribadi dengan Tuhan. Alkitab berkata, bangunlah dirimu sendiri. Siapa yang harus membangun iman? Kita sendiri. Ayo bangun imanmu sendiri di atas dasar yang paling suci. Kalau engkau cuma punya iman percaya, Alkitab bilang setan juga percaya. Setan juga punya iman sama Tuhan. Tapi bedanya, iman kita dibangun, setan tidak dibangun. Bagaimana membangun iman di atas dasar yang paling suci, yaitu hidup dalam kekudusan. Karena tidak kudus kita nggak bisa masuk surga. Tidak semua orang Kristen bisa masuk surga, tidak semua. Alkitab bilang Allah itu kudus, kuduslah kamu karena aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Bangun imanmu sendiri. Tidak usah titip-titip doa. Tidak usah cari-cari pendeta minta ditumpang tangan. Ya, karena kadang juga pendeta basa-basi. Saya ketemu orang di parkiran di mall. Bu Debi, ya ampun, ketemu Bu Debi. Saya ikut khotbahnya ibu di YouTube tiap hari. Kenapa Bu? Puji Tuhan. Bu, doain dong. Doain apa Bu? Ya doa apakah? Berkat apa-apa Bu? Saya bisa basa-basi doain ibu sekarang 1 menit bisa basa-basi. Tapi apakah Tuhan dengar? Kita gak usah tipu Tuhan Bu. Alkitab bilang doa yang berkenan itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Yang nangis sama Tuhan. Ini di parkiran Bu, gak hancur hati kita. Yang hancur hidung kita banyak asap. Saya bisa nih basa-basi. Tuhan berkati ibu ini dalam nama Yesus. Diberkati. Terus kamu pikir Tuhan senang begitu? Hello? Maaf ya Bu, saya gak mau doain ibu. Ibu pulang, masuk kamar, tutup pintu. Berlutut di tempat tidurmu nangis. Itu yang Tuhan dengar. Amin. Yesus bilang kalau engkau mau berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Berdoalah. Berdoalah kepada Bapamu dari tempat yang tersembunyi, karena Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi itu mendengarkan doa anak-anaknya dari tempat yang tersembunyi, dan Dia akan menjawabnya dari tempat yang tersembunyi. Sebab Tuhan melihat hati. Itu yang benar. Nggak usah kau titip doa. Saya lihat tadi di sini ada kotak doa. Ya itu memang tugas gereja begitu, harus. Biar pendoa syafaatnya ada kerjaan juga. Suruh doa. Tapi jangan saudara pikir setelah saudara taruh kotak doa gitu terus kau pulang sudah tidak berdoa, udah gak cari Tuhan. Gak bisa saudara, Tuhan gak bisa diwakili. Kamu tuh gak bisa, siapapun gak bisa. Kenapa Yesus mati di salib? Supaya gak ada perantara lagi antara kita dengan Tuhan. Kau mau datang sendiri sama Tuhan. Ya apalagi Bu Debi titip doa ya. Siapa Bu? Suami saya belum bertobat. Kagak. Saya gak akan berdoa buat suami ibu. Kenapa? Karena kalau berdoa untuk orang kan dengan hati yang hancur. Ya gak mungkin hati saya hancur buat suami ibu. Saya kan gak cinta suami ibu. Kenapa saya harus menangis buat suami ibu? Saya berdoa nangis buat suami saya. Karena saya cinta sama suami saya, makanya saya nangis. Kalau suami ibu, Pak Bambang, Pak Agus, Pak Joko, Pak siapa lagi itu kagak. Jadi tidak ada guna, gak usah titip sama saya. Amin saudara. Ngerti kebenarannya? Orang Kristen itu harus mengerti kebenaran. Saya mau berangkat ke Israel dititipi formulir. Bu titip Bu ya. Buat apa? Taruhin di tembok ratapan. Alah sesat. Banyak orang Kristen sesat. Jangan ikut-ikut yang begitu saya mau bilang saudara ya. Sesat sekali itu. Itu orang berdoa di tembok ratapan, orang Yahudi. Karena mereka tidak percaya Yesus Mesias.
Mereka berdoa di tembok Yahudi itu supaya apa? Tuhan kirim Mesias. Mereka tolak Yesus. Mereka sampaikan permohonan doanya di situ. Yang jawab siapa? Tukang sampah. Kau pergi tukang sampah, ambil itu formulir doamu. Makanya saya kalau mau ke Israel, Bu Devi titip formulir doa ya. Enggak, amplopnya aja sini. Bisnis pendeta. Titip doa, titip amplop, pret. Sesat. Jangan ada jemaat di sini suruh titip itu ke tembok ratapan. Enggak usah kayak begitu. Ajarkan yang benar. Ya, makanya saya kalau ke Israel jemaat tanya, Bu, ibu kalau di Israel sini tempat mana Bu yang paling merinding ibu berdoa? Ini orang-orang Kristen nih aneh-aneh, memang suka-suka merinding mereka ini. Soalnya pergaulannya terlalu banyak di dunia lain. Memang agak lain kau. Maunya yang setan-setan. Kalau nggak merinding itu nggak, gitu ya. Ngapain? Saya bilang tempat yang tersakral kalau saya ke Israel berdoa di mana? Di kamar. Karena Tuhan Yesus bilang kalau kau mau doa masuk, tutup pintu. Coba nggak usah aneh-aneh saudara. Ya, doa nggak bisa diwakili. Karena itu ayat ini bilang bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Lalu dikatakan di sana 21, balik lagi 21, lihat apa? Peliharalah siapa? Dirimu. Demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang pelihara dirimu. Siapa yang bisa pelihara dirimu? Kau sendiri. Jangan taruh kebahagiaanmu pada suamimu, karena satu saat suami itu bisa bikin kita nggak bahagia, amin. Jangan taruh bahagiamu sama istrimu, jangan taruh bahagiamu sama orang tuamu, jangan taruh bahagiamu sama anakmu. Karena tidak ada satupun orang yang bisa bikin kita bahagia kecuali diri kita sendiri dengan Tuhan. Ibu-ibu jangan terlalu cinta suamimu lebih dari Tuhan. Karena suami itu cuma dua, kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Benar nggak? Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu, saya mau bunuh diri, Bu. Kenapa? Suamiku selingkuh, goblok. Ini layak dibilang goblok, nggak apa-apa. Kenapa? Suami selingkuh, dia yang mau bunuh diri, mau mati binasa. Kenapa ibu begitu? Saya cinta sama suami saya. Jangan buta kau, Bu. Suami itu cuma titipan Tuhan. Kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Jadi ibu cari Tuhan, pelihara dirimu sendiri dalam iman. Kenapa suamimu selingkuh, kau mau mati bunuh diri? Anak-anak muda sekarang ditinggal pacar, lompat dari apartemen, goblok sekali. Jangan taruh cintamu terlalu besar kepada manusia. Karena tidak ada satupun orang bisa menyenangkan kau. Makanya kau harus hidup belajar menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecek. Amin saudara. Itu yang benar. Kita yang harus pelihara diri kita, pelihara iman kita, jangan taruh sama orang lain. Makanya ada juga jemaat gini, saya udah gak mau ke gereja, Bu. Kenapa? Itu pendeta model begitu, goblok juga kau. Sekarang khotbah sama orang Kristen ini udah gak usah halus-halus. Bener ya Pak ya? Setuju ya? Baru saya nih pendeta goblok-goblokin jemaat. Gak diundang lagi gak apa-apa. Emang bener, banyak orang Kristen goblok kok. Ya, jatuh cinta, pacaran, putus, bunuh diri, bodoh enggak? Akhirnya kau melakukan kehendak setan. Makanya Alkitab bilang jangan bodoh, tetapi haruslah engkau mengerti kehendak Tuhan. Siapa orang goblok di hadapan Tuhan? Bukan orang yang tidak sekolah. Siapa orang yang goblok di hadapan Tuhan? Bukan orang yang tidak punya pangkat, bukan orang yang nggak bisa punya ijazah. Orang yang goblok di hadapan Tuhan, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ketika situasi yang sulit itu terjadi dan datang, ya, firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar, ya. Lah inilah masa-masa yang sukar itu. Seringkali kita itu mengerti firman, kita tahu firman, tapi ketika firman itu digenapi, kita tidak siap sebagai orang percaya.
Kita bertanya, kenapa seperti ini? Padahal ini adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan. Ya, bahkan sebagian orang meminta saya, Bu, tolong ditengking ini virus corona supaya pergi dari bumi ini. Saya bilang, ya, semua yang terjadi di bumi ini, di dunia ini adalah seizin Tuhan. Bahkan masa pandemi ini juga adalah seizin Tuhan. Kita tahu bersama memang ada begitu banyak orang yang dipanggil Tuhan karena pandemi ini, tetapi ada begitu banyak orang juga yang kemudian berbalik mencari Tuhan di masa-masa ini. Jadi saya percaya memang ada dampak negatif, tetapi ada juga dampak positif. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi bagi saya pandemi ini sangat-sangat tidak baik, Bu. Ya, buktinya ekonomi saya tergoncang, pekerjaan saya tergoncang, bahkan kesehatan saya juga tergoncang akibat masa pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, ketika kita mengalami masa yang sulit, ya, mari sebelum kita terburu-buru mencari solusi atas setiap masalah kita, mari kita mencoba memahami situasi dan perasaan kita hari ini. Ya, di dalam Mazmur 6 ayat yang ketiga berkata begini, saudara. Mazmur 6 ayat yang ketiga, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ayat 4, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Ayat yang kelima, kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Saudara, pemazmur di sini menjadi seorang yang belak-belakan dengan perasaannya di hadapan Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, masa sulit terjadi atas hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, berdamailah dengan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita dan dengan Tuhan? Datang pada Tuhan dan akui, ya, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saudara, jangan datang kepada siapapun, datang kepada Tuhan. Sebab saya berulang kali berkata, tidak ada pendeta hebat, tidak ada dokter hebat, tidak ada psikiater hebat yang bisa menyembuhkan saudara, kecuali Tuhan yang hebat dengan imanmu yang luar biasa. Ya, di sini pemazmur dengan tulus dan dengan jujur, dia datang di hadapan Tuhan, dia berkata, kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Hari ini mungkin saudara berkata, saya sedang merana, saya sedang berduka cita, saya sedang mengalami satu tekanan yang begitu luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Datang di hadapan Tuhan, akui dengan jujur, saudara. Waktu kita datang di kaki Tuhan, ya, makanya ada begitu banyak orang yang datang kepada saya di masa-masa sulit. Bu, tolong saya, Bu, tolong saya. Saya bilang, saya tidak bisa menolong saudara. Yang dapat menolong saudara itu Tuhan. Bahkan Tuhan dapat melakukan hal-hal yang di luar nalar pikiran kita waktu kita datang dan sujud di kakinya. Ya, pemazmur berkata, kasihanilah aku, Tuhan, aku merana. Ya, aku sedang merana, jiwaku sangat terkejut, tulangku gemetar. Saudara bisa membayangkan apa yang dialami oleh pemazmur. Dia berkata, kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Ya, jiwaku pun sangat terkejut. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak mau jujur dengan Tuhan. Ketika dia mengalami masalah, dia menutup diri, dia mengunci diri, dan dia menutup hati, bahkan dia menutup ruang hatinya untuk Tuhan. Saudara, ya, di Jepang hari-hari ini ya terjadi satu hal yang luar biasa. Kemarin saya baca berita di Jepang sekarang itu ya sedang kemarin diangkat seorang menteri, yaitu menteri kesepian. Ya, kenapa ada menteri kesepian? Karena ternyata saudara, menurut data statistik di Jepang, ya, saya ingin kita semua tahu satu fakta ini, saudara, sangat menyedihkan, ya. Jadi di Jepang itu pada masa pandemi ini, saudara, orang yang meninggal, ya, orang yang meninggal karena virus itu tercatat, ya. Orang yang meninggal karena virus corona di Jepang pada masa pandemi ini adalah 7.102 orang. Ya, ini data per hari yang kemarin, ya, per 18 Februari datanya yang tercatat. Kematian karena virus corona di Jepang adalah 7.102 orang. Tetapi yang sangat mengejutkan, ya,
Saudara, di masa pandemi ini ya, di tengah ya pandemi ini, saudara tahu tingkat kematian karena bunuh diri itu berapa orang? 20.919 orang. Di masa pandemi ini yang bunuh diri di Jepang tercatat 20.919 orang. Yang meninggal karena corona itu hanya 7.102. Yang meninggal karena bunuh diri 20.919 orang. Wow, ini satu angka yang sangat luar biasa. Ya, dan rata-rata angka bunuh diri itu terdiri dari perempuan, itu naik 38% yang bunuh diri di masa pandemi. Sedangkan pada laki-laki 19% mereka bunuh diri. Dan rata-rata sekarang banyak anak-anak muda, banyak ibu-ibu rumah tangga yang bunuh diri. Kenapa? Karena fakta ya yang terjadi di lapangan ketika masa pandemi, mereka semua di PSBB, saudara, harus tinggal di rumah. Mereka mengalami depresi yang cukup berat. Ya, mereka mengalami depresi yang begitu berat. Ibu-ibu bukan hanya mengalami depresi, bagaimana mereka berkurang dengan penghasilan keuangan, dan banyak di antara ibu-ibu yang menjadi ya korban dari KDRT dalam rumah tangga sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri. Sebagian lagi, saudara, laki-laki juga mengalami depresi karena mereka merasa bahwa pekerjaan ke depan, masa depan itu akan semakin sulit di masa pandemi ini, saudara. Ya, jadi saudara bisa bayangkan angka bunuh diri di perempuan itu naik sampai 38% dan laki-laki 19%. Jadi ya mereka yang bunuh diri itu lebih banyak dari kematian karena corona, saudara. Ya, dan makanya kemarin diangkat seorang menteri, yaitu menteri kesepian di Jepang, untuk disuruh memikirkan bagaimana ini. Saya tertarik, kenapa tingkat bunuh diri di Jepang itu begitu tinggi? Ternyata survei membuktikan karena masyarakat di Jepang itu orangnya sangat tertutup. Ketika mereka menghadapi masalah dan pergumulan, mereka itu cenderung mengurung diri di kamar. Ya, mereka tidak mau ya datang kepada Tuhan, apalagi saudara, mengurung diri di kamar, mereka tidak bersosialisasi, mereka menjadi orang-orang yang sangat tertutup. Ya, itu berbahaya. Ketika kita sedang dalam tekanan lalu kita menyimpan dan menekan perasaan itu bisa membunuh jiwa kita loh, saudara. Nah, ketika kita ada sedang dalam tekanan, apa yang harus kita lakukan? Datang pada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirimu sendiri. Pemazmur berkata, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Ya, sembuhkanlah aku sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Kita tidak tahu dengan keadaan apa yang akan terjadi hari-hari ini. Tapi bagian kita, saudara, berserahlah hanya kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, mengakulah dengan jujur. Saya pun pernah mengalami masa-masa sulit di hidup saya. Dan ketika saya mengalami masa sulit dengan perjuangan dan penderitaan yang begitu hebat, ya saudara, jangan pernah berkata, ya ibu bisa ngomong begitu karena ibu tidak pernah mengalami. Saya mengalami bagaimana pedih dan bagaimana penderitaan yang begitu hebat ketika saya mulai mengikuti Yesus. Tapi ketika saya menghadapi pergumulan, apa yang saya lakukan? Saya tidak cari ya siapapun. Saya datang di kamar, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya menangis dan dengan jujur saya berkatakan, Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Saudara, ketika engkau datang dengan berurai air mata, firman Tuhan berkata, saat mereka datang dengan bercucuran air mata, kata Tuhan, maka aku akan hadir kepada mereka seperti orang mereka berjalan di padang gurun. Mereka mencari peristirahatan bagi dirinya sendiri, kata Tuhan, ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa dan mereka memberontak terhadap Tuhan. Dosa mengakibatkan mereka jauh dari Tuhan sehingga mereka lelah dengan hidup. Mereka digambarkan seperti orang yang berjalan di padang gurun, yang mencari tempat peristirahatan bagi diri mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, dari jauh Tuhan melambai kepada mereka. Aku mendatangi engkau, Tuhan berkata. Saudara, satu hal yang harus engkau ingat, ketika engkau ada dalam pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri.
Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dia Tuhan yang selalu mendampingi kita, sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi yang pertama, berdamailah dengan Tuhan dan berdamailah dengan dirimu sendiri. Artinya apa? Jangan tutupi dirimu, tetapi akui di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku merana Tuhan, aku sedang sakit jiwaku Tuhan, aku begitu tertekan Tuhan. Waktu Engkau membuat pengakuan itu di hadapan Tuhan, maka saya percaya ada sebuah kelegaan di hatimu. Jangan tutupi dirimu, jangan tutupi masalahmu. Datang pada Tuhan, saudara, ya. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam persoalan, ya, di dalam masalah? Saudara, cobalah berdamai dengan keadaan. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita harus berdamai dengan keadaan. Ya, memang menerima keadaan itu tidak mudah. Menerima apa yang sedang kita alami itu tidak gampang, karena kecenderungan dari daging kita itu berteriak, kenapa aku mengalami ini Tuhan? Mengapa ini harus terjadi Tuhan? Ada begitu mungkin banyak pertanyaan yang muncul di benak kita, lalu kita bertanya kenapa, dan kenapa. Berhentilah bertanya, karena tidak semua hal di hidup ini ada jawabannya. Tetapi Tuhan akan membuat engkau mengerti ketika engkau datang kepada Tuhan, berlutut di kakinya dan berserah. Berdamailah dengan keadaanmu. Berhentilah bertanya mengapa Tuhan. Seringkali memang Tuhan harus mengizinkan kita mengalami sesuatu yang berat di hidup ini, agar kita bisa lebih lagi mencintai Tuhan, agar kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Jangan pernah menyerah, saudara, dengan apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Ya, berdamailah dengan keadaanmu. Ya, jangan buru-buru cari jalan keluar ketika engkau sedang ada dalam persoalan. Sebab, dengar baik, Tuhan punya maksud atas setiap persoalan yang kita sedang hadapi. Dan bukan hanya itu, setiap masalah persoalan yang kita hadapi di hidup ini, itu ada time limitnya. Dan Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya. Percuma kita mau berteriak untuk dilepaskan, kalau ya belum sesuai waktu Tuhan, ya Tuhan tidak akan melepaskan kita. Makanya ketika orang datang kepada saya, Bu, doakan Bu supaya masalah saya cepat selesai, saya bilang tidak. Saya akan berdoa supaya apa? Engkau mengerti maksud Tuhan dari setiap persoalan yang kau hadapi. Jangan buru-buru minta jalan keluar. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita semua, saudara, akan menerima mahkota kehidupan. Ya, mahkota kehidupan itulah yang akan diterima oleh orang-orang yang namanya juga tercatat di dalam kitab kehidupan. Tetapi ada syarat. Ya, untuk bisa menerima mahkota kehidupan itu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Alkitab berkata berbahagia orang yang bertahan, bukan berbahagia orang yang menerima mujizat. Enggak, ayat ini tidak berkata berbahagia orang yang memperoleh jalan keluar dari masalahnya. Enggak. Ayat ini berkata berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Kenapa, saudara, kita dikatakan berbahagia? Kita bisa bertahan di dalam pencobaan saja, itu sudah kebahagiaan dan anugerah. Jangan buru-buru minta cepat keluar dari masalahmu, karena Tuhan punya rencana. Saya sangat luar biasa, saudara, melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan tentang penderitaan. Ya, Rasul Paulus bilang, aku terlebih suka aku tinggal di dalam penderitaan, di dalam aniaya, di dalam tekanan. Terlebih suka aku tinggal dalam semuanya itu, kata Rasul Paulus, ya, supaya aku sungguh-sungguh bisa mengenal Kristus dan penderitaannya dalam diriku. Wow, ini tidak mudah. Tapi ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, mari kita mulai memandang penderitaan itu dari cara pandangnya Tuhan. Ya, jangan terlalu banyak mengeluh, saudara. Mari tetaplah bersuka cita. Justru penderitaan dan goncangan itulah membuktikan kemurnian iman kita. Kita bisa bilang Tuhan baik ketika keadaan kita baik. Kita gampang berkata Tuhan luar biasa waktu keuanganmu tidak tergoyah.
tergoncang. Tapi ketika keadaan keuanganmu sedang tergoncang, ketika kesehatanmu sedang tergoncang, ketika ekonomimu sedang tergoncang, apapun sedang tergoncang, apakah engkau tetap mau berkata, Tuhan terima kasih buat semua anugerah-Mu? Karena terlebih itu saudara, ketika kita menderita karena kebenaran, firman Tuhan berkata, ingat, kita diberikan karunia bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita bagi Kristus. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh berpegang pada firman ini. Ya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita berdamai dengan keadaan, saya percaya, ya kita akan lulus dari setiap ujian kehidupan kita. Dan ketika kita lulus, wow, bagi Tuhan menjawab semua persoalan hidup kita, bagi Tuhan memberikan mujizat bagi kita, itu hanya semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan itu mengubah sikap hati dan cara berpikir kita. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh berkata, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Ya, kami mau Tuhan sungguh-sungguh ya untuk menerima segala yang terjadi di hidup kami sebagai sebuah keputusan Tuhan. Bagian kami adalah menjalaninya. Bagian kami adalah tetap mempercayai firman Tuhan. Dan ingat satu hal saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Ketika kita dicobai, maka Alkitab berkata Tuhan akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ya, ingat saudara, Tuhan tahu batas kekuatan saudara dan saya. Sampai di mana batas kekuatan kita, Tuhan tahu. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang muda yang bijaksana, dia datang kepada seorang bapak tua, pembuat perhiasan emas. Anak muda yang bijaksana ini memesan sebuah cincin dan dia berkata, Pak, saya meminta Bapak untuk menulis satu kalimat di cincin ini yang akan menyimpulkan, karena Bapak umurnya sudah lanjut, ya, dan Bapak berbahagia. Saya ingin dari satu kalimat yang Bapak tulis di cincin saya itu mewakili satu pernyataan dari kehidupan Bapak sampai di masa tua ini. Itu merupakan satu kesimpulan, sebuah kalimat yang sangat berarti yang akan saya pakai untuk saya renungkan seumur hidup. Lalu bapak tua ini saudara, lama dia berpikir apa kalimat yang akan dia tulis di cincin itu. Sampai satu kali dia menemukan sebuah kalimat yang dia rasa cocok. Lalu dia tulislah di cincin yang melingkar itu sebuah kalimat yang bertuliskan begini, bahkan ini pun akan berlalu. Lalu ketika dia serahkan cincin itu, anak muda yang bijaksana itu menerima cincin itu dan membaca tulisan itu. Ya, saya kan meminta kalimat bijak, tetapi kenapa dia menulis bahkan ini pun akan berlalu? Lalu dia, karena dia tahu, ya pakai aja walaupun dia tidak tahu apa maksudnya. Satu kali ketika anak muda ini mengalami penderitaan yang begitu berat, lalu tanpa sengaja dia melihat cincin yang ada di jarinya, dia membaca tulisan, bahkan yang ini pun akan berlalu. Tiba-tiba dia menjadi sadar, saya tidak perlu terlalu bersedih. Kenapa? Karena semua penderitaan di hidupku satu saat akan berlalu. Saudara, waktu ini terus berputar. Kalau saat ini Anda sedang diizinkan mengalami pencobaan, tetaplah bersyukur, jalani dengan iman yang teguh. Kenapa? Karena penderitaan itu satu saat akan berlalu. Ketika satu kali dia sudah lepas dari penderitaannya, dia sedang diberkati, dia sukses. Satu kali ketika dia sedang berpesta, bersenang-senang, dia membaca cincin yang ada di jarinya dia yang bertuliskan bahkan ini pun akan berlalu. Dia jadi sadar bahwa kesenangan yang aku nikmati saat ini satu saat juga akan berlalu. Dan itu membuat dia sadar dia tidak lupa diri dengan semua kesenangan. Seringkali manusia ketika diberkati, keadaannya semua baik, lupa diri dengan Tuhan. Makanya seringkali Tuhan mengizinkan goncangan itu datang untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Dan ketika dia membaca tulisan itu, apa kesimpulannya saudara malam hari ini? Waktu engkau sedang diberkati, sedang dalam keadaan yang senang, keadaanmu baik-baik saja, jangan lupa diri, tetaplah ingat Tuhan. Kenapa? Karena masa kesenangan itu satu saat akan berlalu. Sebaliknya ketika engkau sedang ada dalam penderitaan, tekanan yang berat, ingat satu saat itu pun juga akan berlalu. Tuhan sudah terlalu baik bagi kita saudara.
Sungguh besar kasih karunia-Nya bagi kita. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh menghargai apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Hari-hari ini rasanya semakin mencekam, saudara ya. Ya, apa yang kita dengar hari-hari ini, gelombang virus naik, saudara ya, bahkan banyak varian bertambah-tambah ya, akan terus bertambah dan bertambah. Firman Tuhan sudah berkata bahwa memang di akhir zaman ini kita akan mendengarkan berita-berita yang menakutkan. Yesus berkata, bahkan tidak sedikit orang yang akan mati, bukan karena penyakit, bukan karena virus, tapi karena ketakutan dan kecemasan berhubung dengan semua yang terjadi di dunia ini. Seperti yang kita dengar setiap malam di acara mesbah doa, banyak yang konseling, ibu saya sesak napas, ndak ada sakit, tapi tiap hari saya ketakutan sampai dada saya sesak. Lah ini kalau terus dibiarkan, maka orang bisa mati karena ketakutan. Dan memang apa yang sudah Yesus nubuatkan itu akan terjadi. Ya, tapi saudara, kita kan tahu dan kita juga semua percaya bahwa keadaan ini akan terus berubah-ubah. Bahkan makin ke sini, makin ke akhir zaman kan keadaan akan semakin sulit, akan semakin sukar. Bahkan akan semakin banyak perubahan yang bahkan kita tidak sadari dan kita nggak bisa kendalikan dengan kekuatan kita akan terjadi. Nah, ketika itu terjadi, lah bagaimana kita bersikap? Yang terpenting di sini itu adalah ya iman dari orang-orang kudus. Bagaimana kita melihat semua ini? Satu hal yang saya lihat hari-hari ini adalah bagaimana iblis sedang berusaha menebarkan roh ketakutan, mengintimidasi banyak orang termasuk anak-anak Tuhan, sehingga kita seringkali kehilangan iman menghadapi segala situasi ini. Tapi hari ini saya mau saudara kita semua belajar ya betapa berbahayanya ketakutan kalau kita tidak berperang melawan segala ketakutan itu, saudara ya. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jujur saudara, ya dengan adanya pandemi ini semuanya rasanya saudara berubah. Ya, kita melihat bahkan di depan mata kita, ya zaman dulu itu orang kalau meninggal tetangga semua datang, ya memberikan dukungan, memberikan kekuatan. Hari-hari ini orang meninggal apalagi karena COVID, ya jenazahnya padahal di rumah sakit, tapi tidak ada satu orang pun berani datang ke keluarganya. Semua hanya tutup pintu dan ngintip dari balik jendela. Ini terjadi sekarang di mana belas kasihan telah dikalahkan oleh ketakutan. Tidak ada lagi belas kasih hari-hari ini. Ya mau keluarganya nangis gulung-gulung di jalan, mau apa, orang gak ada yang berani datang memberikan penghiburan. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut terjangkiti. Nanti kalau terjangkiti mati. Kita melihat keadaan ini saudara. Ya, mari kita memiliki kepekaan yang lebih lagi. Ya, apa yang terjadi? Perubahan yang benar-benar bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tapi benar apa yang Alkitab katakan, di akhir zaman kasih akan memudar, belas kasihan akan hilang. Entah karena ketakutan, karena apapun alasannya, pokoknya orang tidak memiliki kasih lagi. Ya, dan Tuhan berkata 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Virus corona ini datang bersamaan dengan roh ketakutan. Ya, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah memperkuat iman kita. Bukan hanya meningkatkan sistem imun. Saudara boleh olahraga, saudara boleh makan sehat, minum vitamin yang banyak. Bahkan sebagian orang menaruh imannya kepada vaksin. Mereka berpikir kalau sudah divaksin sudah aman. Hello saudara, apa yang bisa membuat iman kita aman? Hanya Tuhan. Dia yang pegang kendali. Saya selalu berkata, mungkin engkau punya uang, engkau bisa bayar rumah sakit mahal, engkau bisa bayar ventilator, engkau bisa bayar oksigen, engkau bisa beli vitamin mahal, engkau bisa beli dokter mahal, rumah sakit mahal. Tapi nyawamu itu adalah kedaulatan Tuhan. Mari kita selalu ingat itu. Makanya bolak-balik saya terus berkata, dan sampai hari ini pesan saya tidak pernah berubah. Jangan takut, hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya kita tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya pun, ya sudah selesai, berarti sampai di situ tugas kita.
Nah, hari-hari ini jangan takut berlebihan, saudara, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kemarin ada yang menyangka saya, masa dibilang ketakutan itu roh, ya apa-apa roh lah. Saya itu bicara sesuai firman Tuhan. Ketakutan itu roh. Firman Tuhan bilang, aku tidak memberikan roh ketakutan. Jadi kalau ketakutan itu roh, dia bisa mengikat seseorang. Ya, dia bisa mengikat hidup kita. Dulu orang cuma takut masa depan, cuma takut hidup, cuma takut. Sekarang dengan adanya virus corona ini, benar-benar ketakutan akan kematian menghentikan setiap langkah. Kita bisa bilang apa, saudara, hari-hari ini? Mari kita naikkan sistem iman kita. Naikin sistem iman kita dengan cara bagaimana? Jangan takut, ya. Jangan takut. Jangan takut, ya. Orang yang beriman tidak akan takut. Orang yang percaya pada Tuhan tidak mudah takut dan gentar dengan keadaan apapun. Ya, mari naikin sistem iman kita. Ya, jangan takut. Yang kedua, bagaimana cara, Bu, supaya kita ini tidak kelepek-kelepek, supaya kita ini tidak mati karena ketakutan, karena kecemasan, supaya iman kita tidak digeserkan. Bagaimana cara kita membangun sistem iman kita hari-hari ini? Roma pasal 20 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, Roma pasal 20 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, bagaimana caranya kita membangun sistem iman kita? Banyak dengarkan firman Tuhan hari-hari ini. Banyak bergaul dengan firman, dengarkan khotbah-khotbah yang membangun iman. Dengarkan firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran. Karena itu, mari saya mau berkata kepada saudara, filter apa yang saudara dengar hari-hari ini. Kalau di rumahmu yang tiap hari engkau hidupin televisi, dengarkan berita virus, dan virus, maka percuma, imanmu mati. Engkau akan dibunuh oleh ketakutan. Ya, karena apa yang akan engkau dengar itu akan mempengaruhi hidupmu. Ya, kalau kita tiap hari mendengarkan firman, iman kita bangkit, berserah saja hidup ini. Apa sih yang bisa kita lakukan? Toh juga pada akhir hari ini kita mendengar berita-berita, bahkan fakta-fakta yang sudah kena vaksin tetap bisa, yang sudah divaksin tetap bisa kena, bisa mati. Ya, apa yang orang taruh harapannya juga sekarang hilang semuanya. Biar mau divaksin juga tetap bisa mati. Berarti kan Tuhan yang pegang kendali, bukan vaksin. Ya. Apalagi saudara, hari-hari ini yang kita dengar, virus ini terus bervarian baru, bermutasi baru. Setiap bulan dia baru. Jadi vaksin yang sudah divaksinkan kepada setiap orang itu sudah ketinggalan lagi. Sementara virus ini sudah berubah, vaksin itu sudah ketinggalan, tidak cocok lagi dengan virus ini. Mau apa? Hanya iman kepada Kristus, saudara. Dengan semua keadaan ini, mari jangan terkecoh. Ya, tetap taruh iman kita pada Tuhan, rasa percaya kita pada Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, bukan yang lain. Sekarang di grup WA tiap hari yang di-sharing COVID, dan COVID. Kita lihat apa hari-hari ini, mari kita mulai memfilter apa yang kita dengar. Ya, kita harus tetap jaga. Bukan berarti kita mencobai karena kita punya iman. Wah, keluar tanpa masker, ya, itu namanya bodoh. Ya, itu namanya bodoh kalau nggak mau pakai masker. Ya, kalau keluar loh. Ya, sebab kita bisa menularkan kepada orang lain. Jangankan cuma corona, ya flu pun bisa kita tularkan ke orang. Dan sekarang aturan pemerintah memang harus pakai masker, harus tertib. Tetapi jangan ketakutan. Ya, dengarkan firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran. Jadi tolong di grup itu yang saudara share itu firman. Setiap hari saudara bersuka cita, setiap hari bangun sistem imanmu. Sebab firman Tuhan bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Hati yang gembira obat yang manjur, ya. Naikkan sistem iman dengan cara apa? Dengar firman Tuhan. Kalau saudara dengar yang menakutkan, maka Ayub pasal 3 ayat 25 berkata,
Ya, ini bahayanya kalau saudara terus mendengarkan berita-berita yang menakutkan. Ya, sel tubuhmu juga akan terpengaruh, semuanya terpengaruh. Bahkan bukan cuma itu. Ya, keadaan akan mempengaruhi sesuai dengan apa yang kau takutkan. Ayub pasal 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, Ayub bilang, yang kutakutkan itu yang menimpa aku, yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sesuatu yang kita takutkan itu sama dengan kita imani dan percayai. Sesuatu yang kita cemaskan itulah yang kita imani dan kita percayai. Kalau yang di pikiran kita hanya itu terus, maka itu kan berarti yang kita percayai. Ya, apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku, dan yang aku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini benar-benar hanya mendengarkan firman saja. Ya, mari kita mau terus percaya bahwa iman kita harus bertumbuh hari-hari ini. Bagaimana cara iman bertumbuh? Setan itu tahu. Kalau kita banyak dengar firman, kalau kita banyak baca firman, iman kita akan tumbuh. Makanya dia selipin saudara hari-hari ini. Ya, dengan virus dan virus. Di grup isinya semua cuma virus. Mari kita beritakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang lebih besar, dan ingat Tuhan yang pegang kendali atas nyawa kita, Dia yang berdaulat. Jangan biarkan ketakutan saudara menguasai hidupmu sampai kita sesak napas, bukan karena sakit tapi karena ketakutan. Dan ingat, apa yang aku takutkan, kata Ayub, itulah yang menimpa aku. Apa yang aku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ya, biar kita hari-hari ini mau terus saudara hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita mau mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan imanmu lemah, jangan biarkan kakimu goyah. Ya, tapi datang pada Tuhan. Dengarkan firman. Setiap hari bukan hanya engkau mendengar firman, engkau memperkatakan firman. Ya, aku percaya kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, yang adil, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkaulah gunung batuku, kubu pertahananku, Allahku yang aku percaya. Engkau yang tidak akan membiarkan kakiku goyah, tetapi Engkau Tuhan yang akan menyelamatkan aku. Perkatakan firman Tuhan saudara. Dengarkan dan perkatakan, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jangan biarkan pendengaran kita diisi oleh hal-hal yang negatif setiap hari. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita banyak mendengarkan firman, mendengarkan sesuatu yang menjadi kekuatan sehingga iman kita dibangun. Ya, terus tumbuhkan imanmu, timbulkan imanmu, bangun imanmu di atas dasar yang paling teguh, yaitu Kristus. Ya, dan jangan biarkan saudara iblis menipu kita, sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kepada kita. Ya, terus berkatakan yang positif, terus berkatakan yang baik hari-hari ini. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita lakukan saudara supaya iman kita ini naik, sistem iman kita naik? Mazmur 27 ayat yang ke-14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kita sedang ada di masa-masa penantian hari-hari ini. Kita sedang menantikan Tuhan. Ya, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Mungkin kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin kita sedang menantikan campur tangan Tuhan. Kita sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini agar iman kita bangkit dan sistem iman kita naik? Nantikanlah Tuhan. Di dalam proses penantian itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Akan ada hal-hal yang membuat iman kita tidak kuat dan menjadi lemah. Akan ada hal-hal yang akan membuat iman kita tidak teguh tetapi tergoncang dan tergoyah. Ya, tapi firman Tuhan ini berkata, nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan mau digoyahkan. Di dalam proses penantian kita hari-hari ini, kuatkan iman kita. Teguhkan iman kita, perkatakan, aku percaya Tuhan, aku kuat sebab Tuhan yang menopangku. Lawan setiap serangan iblis hari-hari ini yang mau melemahkan iman saudara. Ya, setiap hari pikirannya nanti kena COVID, nanti kamu kena COVID, nanti kamu kena COVID.
Ya, kalau sudah ada perkataan itu, perkatakan, aku percaya Tuhanlah perlindunganku. Mungkin sekalipun aku kena, ya aku tahu aku pasti disembuhkan. Kalau belum waktunya aku mati, aku tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, kepada Tuhanlah aku menyerahkan roh, jiwa, dan tubuhku ini. Nantikan Tuhan hari-hari ini, saudara. Kita semua sedang dalam proses penantian. Menanti kedatangan Tuhan itu yang terpenting, ya. Menanti pengangkatan, pembebasan tubuh kita ini. Saya tidak mau, saudara, di waktu-waktu penantian ini saya lalai dan tidak berjaga-jaga, ya. Maka ya kita akan kedapatan sebagai orang-orang yang akan tertinggal. Ya, kemarin ada seseorang yang menelpon saya, dia bilang, Bu Debbie, saya mimpi Tuhan datang, Bu. Dan kita semua terangkat, Bu. Waktu saya di dalam mimpi itu mengalami pengangkatan, yang pertama saya mau lihat pendeta siapa yang ada di dalam pengangkatan ini. Dia berkata, saya melihat ada ibu di sana. Ya, saya bilang, puji Tuhan, ya. Terus doakan. Karena ngeri, saudara, kalau kita tertinggal. Ya, kita akan mengalami masa antikris, ya. Dan itu adalah masa yang sulit, dan keselamatan hanya akan bisa dibayar oleh darah sendiri. Selama masih ada waktu, hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mari kita terus kuatkan iman kita. Bangun sistem imanmu. Dengarkan firman hari-hari ini. Saudara, hanya banyaknya hari-hari ini harus banyak bergaul dengan firman Tuhan. Perkatakan firman itu, renungkan firman itu, dan biar firman itu yang mengambil alih kehidupan kita, bukan sesuatu yang lain. Ya, biarlah kita hari-hari ini mau terus berkata, Tuhan, aku kuat, aku mau menantikan Engkau, meneguhkan hatiku, ya, dan menjadi kuat di dalam Engkau. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Jangan pernah menyerah, saudara. Bahkan mungkin hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami sakit. Ya, biarlah engkau memperkatakan, Tuhan, aku menantikan Engkau. Ya, aku menantikan-Mu, Tuhan. Dan aku mau imanku tetap kuat dan hatiku tetap teguh di dalam Engkau. Mungkin di antara saudara sedang menantikan, ya, mengalami masalah yang pelik hari-hari ini dalam keuangan. Saya tahu ada begitu banyak orang yang sedang mengalami banyak persoalan dan masalah hari-hari ini. Tapi inilah waktu-waktunya justru kita harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, dunia, bumi ini sedang digoncang. Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang, dan biar Tuhan dapati kita tidak tergoncang, iman kita tetap stabil di dalam Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mau terus membangun sistem iman kita naik. Ya, naik dan naik. Kenapa? Karena kita mendengarkan firman. Karena kita mendengarkan Alkitab, kita mendengarkan suara Tuhan. Dan itulah yang akan membangun dan membuat iman kita timbul senantiasa. Jangan biarkan imanmu tenggelam hari-hari ini. Bangunkan dirimu, bangunkan imanmu. Ya, biar iman kita timbul bukan tenggelam. Sebab ya, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya, ya, ketika kita berulang tahun, itu tandanya bahwa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Di dalam umur kita semakin berdewasa, kita semakin bertumbuh, kita semakin tentunya menjadi matang di dalam karakter kita. Karena itu tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi dewasa dan berdampak. Ya, saudara, apa yang diinginkan Tuhan dari hidup kita sebagai orang Kristen adalah hanya ketika kita ini hidup bertumbuh dalam iman menjadi dewasa, sehingga ketika kita dewasa, hidup kita menjadi dampak. Kenapa, saudara, kita harus menjadi dewasa? Karena hanya orang dewasa yang akan berdampak bagi orang lain. Ya, kalau kita berbicara tentang anak-anak, saudara, ya, sifat anak-anak itu sih ya menyenangkan ketika memang dia masih anak-anak. Tetapi ketika orang sudah dewasa, lalu dia bersifat seperti kanak-kanak, itu yang menjengkelkan, saudara, ya. Udah lama jadi Kristen tapi hidupnya nggak pernah berubah-berubah. Itu loh, sudah pelayanan loh, tapi kok kelakuannya nggak berubah-berubah. Ya, itu loh, sebenarnya dia itu sudah ya melayani sebagai asyir atau sudah puluhan tahun jadi jemaat, tapi kok hidupnya nggak berubah-berubah.
berubah. Saudara, ketika orang berulang tahun itu menandakan dia semakin dewasa. Dan apa yang membuktikan kedewasaan seseorang tidak lain adalah sikap dan perubahan karakter. Kenapa kita mengenal Tuhan? Untuk apa kita menjadi Kristen? Untuk apa kita mendengarkan firman Tuhan? Tidak ada lain tujuannya selain kita ini bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Hari ini saudara, tema firman Tuhan adalah menjadi dewasa dan berdampak. Ingat, kita tidak akan pernah mungkin bisa berdampak kalau kita tidak menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, ya, tentunya tadi saya sudah berkata di awal, ya, kedewasaan itu yang pertama ditentukan dari sikap dan perilaku. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang keempat, ya. Iya, Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama berkata begini. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, kita semua yang mengenal Kristus, kenapa kita bisa mengenal Kristus? Itu karena kita dipanggil untuk percaya, menjadi orang percaya. Ketika kita sudah dipanggil untuk percaya kepada Kristus, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat, dan dia menulis nasihat ini ketika dia berada di dalam penjara. Kita bisa belajar tentang kedewasaan dari seorang Rasul Paulus. Kenapa? Waktu dia mengalami tekanan, dia ada di dalam penjara, dia benar-benar menunjukkan sifat kedewasaannya di dalam Kristus. Orang itu akan terlihat dewasa ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi tekanan. Bagaimana reaksinya, saudara? Apakah kita menjadi dewasa atau tidak? Itu terlihat ketika kita menghadapi persoalan di dalam hidup kita. Rasul Paulus menulis dari dalam penjara. Bayangkan, saudara, di dalam penjara pun hidup Rasul Paulus sangat berdampak. Di dalam penjara pun dia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kalau mau dipikir orang dalam penjara bisa lakukan apa, saudara? Orang yang di penjara itu hanya bisa meratapi nasib, minta dikasihani, tetapi tidak dengan Rasul Paulus. Di dalam penjara, dan dia di penjara bukan karena mencuri, bukan karena merampok, dia di penjara bukan karena bersinah, dia di penjara karena memberitakan Injil kebenaran, yaitu firman Tuhan, Injil Kristus, sehingga dia di penjara. Tetapi ketika dia di penjara, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan teman-temannya, tetapi bahkan kita tahu ketika Rasul Paulus dalam penjara, dia ditinggalkan sama teman-teman sekerjanya, saudara. Ya, yang tadinya mereka bersama-sama tiba-tiba meninggalkan dia. Kenapa? Ya, Tuhan izinkan. Tetapi Rasul Paulus memilih untuk tidak menyalahkan keadaan, untuk tidak menyalahkan siapapun. Orang yang dewasa itu adalah orang yang bisa menerima semua keadaan, dan dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan Tuhan terlebih. Ya, mari kita mengukur tingkat kedewasaan iman kita. Apakah kita sudah dewasa? Ciri yang pertama dari orang dewasa adalah dia terlihat kedewasaannya ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi tantangan, bagaimana sifatnya, bagaimana sikapnya, bagaimana responnya. Orang yang dewasa itu ketika menghadapi masalah itu dia akan tenang, ya, dan dia akan berdiam diri, dan dia menyelesaikan semuanya dengan Tuhan. Rasul Paulus dari dalam penjara berkata begini, ya, karena itu aku sebagai orang di penjara akan karena Tuhan, ya, aku menasehatkan kamu, kata Rasul Paulus, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini nasihat dari Rasul Paulus. Bagaimana kita ini bisa mengalami kedewasaan dalam iman, bagaimana kita bisa mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah, mari kita semua yang sudah dipanggil, kita yang mengaku percaya kepada Kristus, kita yang mengaku menjadi orang Kristen, itu artinya kita semua adalah orang yang sudah dipanggil. Ya, berapa banyak saudara yang merasa sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mengenal Dia? Ya, setiap orang yang percaya itu dipanggil, saudara. Cara untuk kita mengalami kedewasaan dalam iman kita, yang pertama, di sini firman Tuhan berkata, ya, orang yang telah dipanggil, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.
Pertanyaannya, kita ini dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, itu artinya kita mempercayai firman-Nya. Kita mempercayai semua kebenaran yang diucapkan Kristus. Dan salah satu cara untuk hidup kita berpadanan dengan panggilan itu ialah apa, saudara? Kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ciri orang yang dewasa dalam iman itu hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kita berusaha terus melakukan firman sehingga hidup kita diubahkan, karakter kita diubahkan, dan ketika hidup diubahkan oleh firman, karakter diubahkan oleh firman, cara berkata diubahkan oleh firman, disitulah terlihat kedewasaan kita sebagai orang yang sudah dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Ya, jadi kalau hari ini ada orang berkata, saya Kristen Bu, tapi saya nggak melakukan firman, berarti Anda tidak hidup berpadanan dengan panggilanmu, dan engkau belum menjadi manusia yang dewasa di dalam Kristus. Karena orang yang dewasa itu hidupnya berubah, cara bicaranya berubah, semua hal dalam hidupnya itu berubah. Karena itu Rasul Paulus berkata, ketika kamu masih kanak-kanak, aku berbicara kepada kamu seperti kanak-kanak. Karena itu yang kuberikan makanan yang lunak. Karena orang yang masih belum dewasa, anak kecil itu tidak bisa menerima makanan keras. Tetapi ketika kamu mulai bertumbuh menjadi dewasa, aku memperlakukan kamu seperti orang dewasa. Aku berbicara sebagai orang dewasa. Karena itu orang yang sudah percaya Yesus, dewasa dalam Tuhan, tidak mudah tersinggung, ya, tidak mudah tersakiti hatinya. Kenapa? Kita hidup berpadanan dengan panggilan kita, yaitu apa panggilan kita? Menjadi serupa dengan Kristus. Iya, bagi jemaat hari ini, apakah kita sudah menjadi jemaat yang serupa dengan Kristus? Ataukah kita hanya hidup menjadi orang Kristen yang tidak pernah mengalami perubahan? Ya, dikit-dikit ngambek. Itu anak-anak, saudara. Anak-anak itu ya kalau pengen mainan temennya nggak dikasih, nangis dia, ngambek dia. Ya. Tapi kita, saudara, orang yang sudah dewasa dalam Kristus, kita menyelesaikan semua persoalan kita dengan cara yang dewasa. Kita melakukan semua hal dengan cara yang dewasa. Kenapa? Karena kita orang yang dewasa. Bahkan orang dewasa itu nggak mudah tersinggung. Mari, saudara, langkah pertama untuk kita ini bisa menjadi orang yang dewasa dan berdampak adalah biarlah hidupmu berpadanan dengan panggilanmu. Yaitu apa panggilan kita? Menjadi serupa seperti Kristus. Yang kedua, firman Tuhan ini berkata, Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ciri-ciri karakter dewasa. Rasul Paulus berkata di sini, ketika engkau itu hidup berpadanan dengan panggilan, maka akan terlihat ya perubahan dalam hal karakter kita. Yang pertama, ya, dia berkata begini, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya. Rendah hati itu, saudara, ya, bukan yang diomong-omongin. Ada orang yang berkata begini, saya ini rendah hati loh. Ya, itu namanya sombong. Orang yang rendah hati itu enggak ngomong-ngomong, saya ini rendah hati loh. Enggak, orang yang menilai apakah kita ini rendah hati atau tidak, itu orang yang menilai. Bagaimana cara kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Mari kita menyadari bahwa semua yang kita peroleh di hidup ini, baik itu karunia, kesehatan, berkat-berkat, keuangan, kepercayaan dalam hal apapun, itu tidak kita dapatkan dari karena diri kita sendiri, tapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Bahkan maaf saudara, nafas hidup yang kita hirup hari ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Dengan apa yang terjadi hari-hari ini, virus corona yang merajalela di mana-mana, ada begitu banyak orang yang meninggal. Tapi kalau kita sampai hari ini masih dikasih kesempatan hidup, itu adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang harusnya kita ini bertanya, kenapa aku masih ada sampai hari ini Tuhan? Itu berarti karena ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saudara, ya, saya itu suka ingat lagunya Ebit G. Ade, saudara, ya. Dia itu berkata begini dalam lagunya itu, ya, apa,
Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Mengapa harus mereka yang terpilih menghadap, ya? Mungkin ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Loh, kalau kita melihat benar apa yang dia katakan, kalau kita melihat betapa banyaknya tragedi yang memilukan, virus corona, mungkin bencana atau kecelakaan yang setiap hari kita melihat merenggut nyawa manusia, kalau kita masih ada sampai hari ini, ya kenapa orang lain yang terpilih menghadap? Mari, dia berkata, mari renungkan, ya, biar kita mau renungkan cipta dengan jiwa yang terbuka dan bertanya, Tuhan, kalau kami masih hidup sampai hari ini, itu berarti ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Ya, mari kita hidup dengan rendah hati bahwa semua yang kita ada hari ini, apapun yang kita sedang nikmati, itu bukan berasal dari diri kita, tapi dari Tuhan. Orang yang dewasa, ya, dia hidup dengan rendah hati. Beda dengan anak-anak yang apa dikit marah. Ya, kalau dia dikasih yang sana, ini nggak dikasih, marah dia. Kenapa dia dikasih, saya tidak? Itu anak kecil. Ya, bahkan di gereja pun masih banyak yang terjadi begitu, saudara. Ya, masa dia dikasih pelayanan, saya tidak, saudara. Kalau kita belum dipilih, mari kita dengan rendah hati berkata, ya sudah, berarti saya belum dapat kesempatan. Ya, biarkanlah, berarti belum waktunya Tuhan. Kita nggak perlu mengangkat-ngangkat diri. Sehebat apapun kita mau mengangkat diri, kalau bukan waktunya Tuhan dan kalau bukan Tuhan yang mengangkat, nggak bisa. Tapi ketika kita merendahkan diri kita dan menyadari bahwa kita hanyalah alat Tuhan dan memberikan hidup yang terbuka dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan sanggup mengangkat kita tepat pada waktunya. Amin, saudara. Yang pertama, orang yang dewasa itu dia rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Iya, lemah lembut itu bukan kayak orang Solo, saudara, ya, yang kalau ngomong iya, kayak suami saya itu, saudara, ya. Suami saya itu orang Solo, saudara. Kalau marah dia ngomong, saudara, aku boleh marah enggak? Ini lemah lembut sekali. Ya, tapi apakah itu tanda kedewasaan? Bukan hanya seperti itu. Lemah lembut itu artinya apa? Ya, hatinya itu mudah tersentuh. Hatinya itu mudah berubah ketika kita melakukan dosa. Lalu Roh Kudus menjamah hati kita dan kita berkata, Tuhan, ampuni aku. Itu artinya lemah lembut di hadapan Tuhan. Ya, kita mudah bertobat, kita mudah untuk diubahkan Tuhan, kita mudah merendahkan hati di kaki Tuhan. Orang yang sudah dewasa imannya, yang sudah dewasa rohaninya, itu mudah berubah, bertobat ke arah yang baik. Ya, mudah ditegur, mudah menerima masukan. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang tidak mudah menerima masukan, saudara. Kalau ditegur marah, tersinggung, padahal kita niatnya baik. Padahal Alkitab berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang sahabat itu memukul, saudara, tetapi seorang lawan itu mencium dengan limpahnya. Tapi seorang sahabat yang benar itu akan memukul dengan tinju untuk apa? Untuk memberitahu kalau kita ini salah. Orang yang dewasa itu mudah diberitahu, tidak mudah tersinggung, gampang menerima, hatinya itu lemah lembut. Mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita ini dewasa? Maukah kita ditegur? Maukah kita berubah? Ya, yang berikutnya, yang ketiga, Rasul Paulus bilang, orang yang berpadanan dengan panggilannya itu dalam Kristus. Yang ketiga itu sabar. Ya, sabar, saudara. Sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, sabar untuk diproses. Ya, sabar untuk diangkat Tuhan. Ya, sabar untuk menahan tidak marah. Sabar untuk tidak tersinggung. Ya, sabar, saudara. Ya, itu tanda kedewasaan rohani. Oh, sekalipun kita direndahkan, tidak apa-apa, aku percaya ada rencana Tuhan. Sekalipun kita difitnah, biarin aja, Tuhan pasti turut bekerja. Jangan coba menolong dirimu sendiri. Orang yang sabar itu artinya orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Kita ingat kisahnya Yusuf. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Alkitab berkata Yusuf adalah seorang yang benar. Dia benar di mata Tuhan. Ya, dia benar di mata manusia. Tetapi ketika diizinkan dia difitnah oleh istri Potifar, sebenarnya Potifar kenal siapa Yusuf.
Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan karena Potifar tahu Yusuf takut Tuhan, makanya dia berani mempercayakan seisi rumahnya kepada Yusuf. Tapi ketika Potifar diperhadapkan untuk memilih Yusuf atau istrinya, demi nama baik dia memilih membela istrinya dan menjerumuskan Yusuf di dalam penjara. Yusuf bisa marah nggak? Yusuf bisa protes nggak? Bisa, tapi dia cuma memilih sabar. Kenapa saudara? Karena Yusuf tahu Tuhan turut bekerja dalam segala perkara di hidupnya untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata tidak ada jalan lain menuju ke istana selain melalui pintu penjara. Iya, tadinya Yusuf berkata mungkin di rumah Potifar adalah tempat yang terbaik. Dia sudah mengalami kesenangan, tadinya dia budak tapi dia diangkat menjadi orang nomor 2-nya Potifar setelah Potifar. Tapi Tuhan tahu tempat terbaik Yusuf bukan di rumah Potifar, tapi di istana raja. Bagaimana cara Tuhan membawa Yusuf masuk ke istana? Lewat pintu penjara. Lalu dia ketemu dengan pencampur minuman raja, menerjemahkan mimpi. Tuhan itu turut bekerja, karena itu bagian kita sabar. Sabar tunggu waktu Tuhan, sabar dan percaya bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Percayalah saudara, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak ada jalan lain menuju ke istana selain lewat pintu penjara. Orang yang sabar, orang yang gampang menerima segala keadaan, karena kita percaya ketika kita tetap hidup dalam kekudusan, kita lakukan bagian kita, hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Semua proses yang terjadi, kita dihancurkan, kita direndahkan, kita difitnah, itu akan membawa hidup kita naik dan Tuhan sedang membentuk kita. Karena itu firman Tuhan berkata saudara ya, Tuhan itu membentuk orang yang dikasihinya. Justru kalau kita tidak pernah dibentuk, saya curiga kita nggak dikasihi Tuhan. Jadi orang yang dewasa, orang yang sabar menghadapi penderitaan. Saya doakan supaya jemaat di tempat ini semua dibentuk Tuhan, supaya terlihat kedewasaan imanmu. Yang belum dibentuk Tuhan, biar dihajar Tuhan. Amin.